acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kepala Bagian Pendidikan kepada Ustazah Isni Salamah SPD. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Trias dan Ustazah Sari. Mungkin di sini karena saya bentukannya minimalis ya Bun, saya boleh sambil berdiri ya. Iya. Biar yang pojok juga bisa melihat saya ya Bun. Ya betul. Ya, baik. Bismillah ayah bunda, sebelum saya sampaikan pemaparan materi tentang program kemuridan, boleh saya berpantun dulu? Boleh. Nanti minta apanya? Cakepnya. Makasih loh ya. Oke, siap. Mana nih? Oh iya. Cinta pertama susah untuk dilupa. Kenangan manis masih melekat terasa. Salam hangat untuk semuanya. Semoga tetap semangat dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lagi gak Bun? Ya, lagi. Tapi cakepnya yang semangat. Tadi masih cakep gitu. Semangat, cakep kayak gitu ya. Satu lagi ya Bun? Iya ya, cakepnya yang semangat. Mencari rumput untuk makan sapi. Cakep. Ternyata si kakek ternak domba juga. Cakep. Izinkan saya menyampaikan presentasi. Semoga disimak baik oleh semuanya. Ragu-ragu banget, tepuk tangannya boleh sekali lagi dong. Baik ayah bunda, terima kasih. Saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Angga Utama Putra SPD selaku Kepala SD Islam Alizah Purwokerto, Ustadz Didi Mustadi selaku Kepala Bagian Kurikulum yang saya hormati, tidak lupa juga kepada seluruh ayah bunda wali murid kelas 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik ayah bunda, sebelumnya ada yang sudah tahu saya atau berkenalan? Oh, beberapa bunda dan ayah mungkin sudah paham gitu ya, karena kakaknya ada yang sekolah di sini. Dan ini saya mau mengaku nih Bun. Saya mau ngaku apa? Ketika ayah dan bunda yang kemarin saya menginformasikan jadwal observasi, wawancara, nanya seragam dan sebagainya, itu ayah bunda berkomunikasi dengan saya, gitu ya Bun. Kok penasaran? Ini sebenarnya siapa sih? Saya lagi ngobrol sama siapa? Sama saya Bun, sama Ustazah Isna. Seperti itu. Udah terjawab penasarannya? Sudah dong pastinya, gitu ya. Oke, lanjut Ustazah. Baik, selanjutnya untuk ruang lingkup program kemuridan ini, yang pertama adalah pembiasaan karakter, yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah program penunjang. Nah, pembiasaan karakter tadi yang tertuang dalam budaya sekolah, ya. Budaya sekolah ini diantaranya, misal ada 5S, salam, sopan, santun, apalagi senyum dan sapa. Nah, nanti setiap pagi anak-anak itu disambut oleh para ustadz dan ustadzahnya di depan. Nah, disambut, kemudian memberikan salam, menyapa. Nah, ini membuat anak-anak kita mungkin lebih semangat belajar di sekolah karena sudah disambut dengan hangat dan dengan baik oleh ustadz-ustadzahnya. Selain budaya sekolah tadi 5S ada juga tentang penerapan alas kaki ya Bun. Mungkin tadi ketika ayah bunda hadir ke sini ada yang kaget nggak suruh melepas alas kaki? Enggak ya Bun, semoga sudah paham dan sudah tahu gitu ya. Karena kami memang membudayakan untuk meletakkan alas kaki berupa sepatu atau sandal di rak atau di tempat yang sudah disediakan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan pagi atau sholat duha. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Didi tadi, kegiatan pagi ini bertujuan untuk bisa sedikit membuat anak-anak kita itu siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena nggak mungkin mereka datang langsung kita suguhi
matematika, akar pangkat 3 ini berapa? Tidak mungkin ya. Anak-anak kita itu butuh proses untuk menyesuaikan diri dari kondisi di rumahnya dan di sekolah. Mungkin di rumah sedang ada masalah, sedang sedih. Ketika berangkat sekolah, bertemu dengan ustadz-ustadznya, diajak berkegiatan pagi, menyalurkan energinya, mereka bisa lebih siap untuk menerima pembelajaran. Itu dia. Selanjutnya adalah tentang jaburan. Mungkin ayah bunda yang sudah paham dengan budaya sekolah kami, sesuai dengan misi sekolah kami, bahwa jaburan itu adalah kudapan atau snack yang biasanya dibawa oleh ayah dan bunda bergiliran. Nanti dijadwalkan biasanya oleh walas atau oleh ormasnya. Nah, himbauan dari kami adalah jaburan ini berupa makanan sehat ya bun. Kalau bisa itu homemade gitu, yang pasti bebas bahan pengawet, pewarna, pemanis buatan dan sebagainya. Ayah bunda juga mungkin memperhatikan di sekolah kami tidak ada kantin. Dan di depan sekolah kami pun tidak ada berjejer penjual di depan sekolah yang biasanya itu ramai di sekolah-sekolah lain. Di sekolah kami tidak ada pun, mohon maaf. Jadi nanti anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa uang kecuali untuk ada kegiatan amal atau kegiatan infak seperti itu. Nah, dianjurkan juga untuk packagingnya Bu nih. Packagingnya itu adalah packaging yang ramah lingkungan. Kalau memang sangat terpaksa tidak bisa, misal puding kan harus diwadahi tempat ya bun, kayak gitu. Itu memang minimal sekali. Kita sangat meminimalisir sampah plastik dalam ramah seperti itu. Nanti bisa di packagingnya dengan box yang besar. Nanti di kelas sudah tersedia lepek-lepek seperti itu bun, seperti ayah yang sudah ada di depan ayah bunda semuanya. Nanti biasanya anak-anak kita ambil sendiri prasmanan, kemudian kita makan bersama dengan teman-teman yang lain. Luar biasa nikmatnya begitu. Anak sesuatu yang ditunggu sama anak-anak biasanya. Ustazah kapan jamurannya us? Ya, gitu. Nah, selanjutnya ada makan siang bersama. Nah, makan siang bersama tapi tidak gratis ya bun, bunda bayar konsumsi ya. Mohon maaf untuk program bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah, kami tidak mengikutinya karena memang kami sudah proper, sudah expert dengan kegiatan makan siang. Bahkan sebelum pemerintah mencanangkan program makan bergizi gratis, insya Allah makanan anak-anak kita sudah bergizi gitu ya bun. Dengan insya Allah dengan makanan yang penuh, makan yang bervariasi, kemudian juga dengan aneka sayur dan buah yang mungkin anak ayah bunda, putra-putri kita di rumah nggak suka makan sayur atau nggak suka makan buah, diusahakan di sekolah sudah mulai mencicipi. Ada yang mungkin belum pernah makan sayur oyong, nah di sekolah tuh dicoba sayur oyong seperti apa rasanya, seperti itu. Dan untuk makan siang juga, kenapa kita makan siang bersama? Biasanya kita juga mengajarkan bagaimana ada makan bun, bagaimana mereka mencuci tangan dulu sebelum makan, berdoa, kemudian bersyukur atas rezeki yang Allah berikan hari ini, seperti itu. Selanjutnya adalah sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah nanti untuk kelas atas biasanya di sini, kemudian untuk kelas putra biasanya nanti ada di musola. Seperti itu nanti dengan imam bergiliran dengan ustadz dan ustadzah, gitu. Lanjut saja. Yang selanjutnya adalah pembiasaan karakter yang berupa aktivitas pekanan, seperti ada apel pagi atau upacara bendera. Mungkin sekolah kami ada berbeda dengan sekolah lain ya bun, karena kami di sini upacara tidak setiap pekan bun, jujur tidak setiap pekan. Mungkin bisa dihitung itu 1 bulan 2 kali, itu pun 1 apel dan 1 upacara. Itu. Kemudian ada kegiatan infak Jumat. Dan ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa anak-anak diperkenankan membawa uang hanya untuk kegiatan amal dan juga infak Jumat. Untuk kegiatan jajan dan sebagainya kami sangat tidak memperkenankan itu, Bun. Itu. Selanjutnya adalah Jumat bersih. Jumat bersih ini biasanya kondisional gitu, dilaksanakan misal 2 bulan atau 3 bulan sekali.
Kemudian Al-Kafif Time. Insya Allah ini adalah kegiatan rutinan bagi anak-anak kita di setiap hari Jumat, membudayakan amalan-amalan utama di hari Jumat. Selain ada Al-Kafi, kemudian membaca sholawat Ibrahimiyah, membudayakan infak Jumat, mengingatkan untuk potong kuku dan sebagainya. Itu adalah amalan-amalan yang bernilai ibadah di hari Jumat khususnya. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler apa saja? Ada pramuka, panahan, KIA itu karya ilmiah anak ya. Jadi anak-anak diajak untuk eksplor berbagai macam tantangan-tantangan nanti ya, yang suka eksplor, yang suka eksperimen nanti bisa diikutkan KIA. Kemudian PCA, penulis cilik Al-Izan, anak-anak yang suka memberi tulisannya, menulis, itu nanti ada wadahnya di situ. Ada renang, karate, seni, sepak bola, dan juga yang terbaru itu adalah ekstrakurikuler PMR, Bun. Ya, mungkin di sini ya Bunda, Bun di SD ada ekskul PMR. Betul sekali Bun, kemarin. Jadi Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng itu merupakan salah empat ya, bukan salah empat dari kecamatan di Kabupaten Banyumas yang dari PMI Kabupaten Banyumas itu melaksanakan pelatihan untuk calon pembina PMR. Nah, Ayah Bunda mohon dicatat bahwa untuk kegiatan ekskul ini hanya diprogramkan untuk kelas 2 sampai 6. Kenapa? Karena di kelas 1 kami sudah berkomitmen untuk bisa lebih menuntaskan lagi baca, tulis, dan hitung anak-anak kelas 1 yang mungkin di sini belum semuanya tuntas, ya Bun. Jadi nanti kita tuntaskan dulu untuk baca, tulis, dan hitung mereka di kelas 1. Karena memang kami tidak mewajibkan kelas 1 yang masuk Al-Izan itu bisa baca, tulis, dan hitung. Jadi nanti untuk kelas 1 yang pulang jam 2 kita tuntaskan betul-betul untuk baca, tulis, dan hitungnya. Dan di kelas 1 ini kan juga merupakan sebuah perpindahan situasi adaptasi dari ritme belajar mereka di PAUD atau TK ke ritme belajar di SD. Ya, banyak kasus di awal mereka kelas 1 mereka biasa pulang jam 10, jam 11. Nanti juga kepulangannya bertahap ya Bun. Dari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga nanti bertahap. Karena banyak kasus ketika langsung pulang habis duhur misalnya, mereka tidak kondusif Bun. Banyak yang mengeluhkan apa? Ngantuk Mus, biasanya bobo siang. Nah itu, kita perlu adanya peralihan atau adaptasi seperti itu. Nah, lanjut saudara. Nah ini dia beberapa program penunjang yang pastinya ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh anak-anak kita, tapi juga oleh ayah bunda semuanya, terutama ayah nih. Ya, ada special day, biasanya itu ada special day HUT RI, special day Hari Pahlawan, special day masih banyak lagi ya. Yang kedua ada Jambore Ayah. Nah, Jambore Ayah nih, ini adalah momentum para ayah untuk ikut berpartisipasi dalam mentarbiyah anak-anak kita ya. Khusus di Jambore Ayah. Nanti untuk Jambore Ayah mulai tahun pelajaran 2025-2026 dikhususkan untuk ayah-ayah kelas 1. Gimana ya, siap ya? Siap. Yeay. Nah, nanti hanya untuk kelas 1 aja nih. Ayah, nanti Bunda dari sekarang nih Bunda udah langsung bilangin ke ayahnya. Ya, nanti kalau misalnya Jambore Ayah harus libur ya. Gak boleh kerja ya, pokoknya harus ikut Jambore Ayah. Bunda mau minta ya, silakan anak-anak sama ayah. Ini kesempatan Bunda untuk minta. Itu Bu, coba jadi semuanya itu harus ikut berpartisipasi. Asik banget Bu kegiatannya. Kegiatan kemarin Jambore itu kelas bawah ada parenting, ada games, kemudian kelas atas tuh ada nginep, api unggun, games juga. Kegiatan yang mendekatkan antara ayah dan anak. Pokoknya Jambore Ayah itu adalah kegiatan yang coba ayah bunda pastikan. Adakah di sekolah lain Jambore Ayah?
Tidak ada, hanya di SD Aliza Purwokerto. Tepuk tangan untuk SD Aliza Purwokerto. Selanjutnya ada tari Ramadan, akhir sana untuk kelas 6, dan juga tabungan kurban ya. Insya Allah Ayah Bunda, program tabungan kurban kami nanti bulan September anak-anak sudah bisa mulai menabung. Harapan kami adalah anak-anak bisa menabung tabungan kurban sampai mereka bisa membeli hewan kurban sendiri. Dimulai dari kelas 1 nabung, nanti dikumpulkan. Diharapkannya mungkin nanti kelas 5 atau kelas 6 tabungan mereka sudah terkumpul dan bisa membeli membeli hewan kurban atas nama dirinya sendiri. Seperti itu. Itu harapan kami. Nah, ini dia beberapa program atau kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2025 kemarin. Ada Quran Night, Jambore, tebar kurban, seperti itu. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah ketertiban dan kedisiplinan. Murid tidak diperkenankan membawa uang saku dan mainan. Jadi selain uang saku, tadi mainan. Yang mungkin di rumah punya mainan kesukaan. Aku suka banget boneka ini, harus aku bawa sekolah. Itu biasanya tidak kami perkenankan ya Bu. Insya Allah di sekolah juga ada mainan, ada alat edukasi juga untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak membawa jajan kemasan saat jamuran, ya ciki, ya susu, gitu. Karena kan di sini sudah ada program jamuran, ya. Jadi kalaupun ada anak-anak kita yang mungkin non-sewunya tidak suka dengan jamuran yang hari ini dibawakan, itulah tugas kita untuk, nah ini adalah rezeki kita hari ini dari Allah, harus kita syukuri seperti itu. Jadi prinsip qanaahnya itu kita kasih tahu juga seperti itu. Kemudian adalah akses antar jemput murid di gerbang utama. Di gerbang utama sebelah sana ya Bu, yang dekat musola. Jangan salah, nanti bukan gerbang sini nih, gerbang sini ini khusus untuk ustadz-ustadzah saja. Jadi kenapa? Biar nanti ketika anak-anak datang turun dari kendaraan disambut langsung oleh ustadz-ustadzah yang biasanya pagi sudah siap menyambut anak-anak kita di sana di gerbang utama depan. Nah, kemudian kedatangan dan penjemputan diharapkan tepat waktu ya Bu. Gitu. Nanti ada pun ketika ayah bunda misal berhalangan untuk menjemputnya tepat waktu, silakan berkoordinasi atau konfirmasi dengan walasnya masing-masing. Itu sangat penting ya Bun. Itu takutnya nanti ketika anak-anak belum dijemput, kemudian keluar gerbang atau apa, ada orang asing dan sebagainya. Jadi mohon untuk yang dijemput Gojek, bahkan nih dijemput oleh kendaraan ojek online misalnya, konfirmasilah ke walas. Ini dijemput sama ojek ya Us, kayak gitu. Jadi nanti nomor motornya ini. Jadi jelas gitu Bun ya. Kita tidak ingin anak-anak kita terjadi apa-apa seperti itu kan, karena bisa aja kita harus lebih waspada gitu. Yang selanjutnya adalah tidak membudayakan perayaan ulang tahun dalam bentuk apapun di sekolah. Itu dia ya, yang jadi perhatian kita bersama. Ulang tahun itu memang ya bolehlah bentuk rasa syukur kita kepada Allah sudah dikaruniakan usia dan sebagainya. Tapi untuk di sekolah kami sangat mengharapkan ayah bunda tidak merayakannya sehingga menjadi budaya. Budaya kalau misalnya si A itu kemarin si A kelas 1 ulang tahun, aku juga besok ulang tahunnya mau di sekolah. Nanti kelas berikutnya, iya itu kemarin ulang tahun. Nah nanti isinya sekolah kita ulang tahun pun ke sekolah. Ya isinya acara ulang tahun itu ya. Jadi sangat tidak diperkenankan untuk merayakan atau membudayakan acara ulang tahun dalam bentuk apapun. Nah, ini dia ayah bunda beberapa prestasi murid SD Islam Aliza Purwokerto. Kemarin di lomba PAPSI mata pelajaran agama dan seni Islami, alhamdulillah kami bisa menyabet juara umum Bun, teman, bersaing dengan seluruh SD negeri maupun swasta di tingkat kecamatan Kedung Banteng. Seperti itu, kami bisa bersaing menjadi juara umum. Tuh, lanjut terus. Nah, selain MAPSI ada juga
festival tugas bahasa ibu seperti lomba keguritan, lomba sesora, lomba mendongeng bahasa Jawa, itu juga biasanya kami mengikuti. Untuk kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang lain seperti pramuka, alhamdulillah kemarin kami bisa mengikuti Festival Kehumasan Pandu Citraloka yang diselenggarakan oleh Warga Jawa Tengah, Bun. Alhamdulillah kami kemarin bersaing dengan sekolah-sekolah seluruh Jawa Tengah, Bun. Alhamdulillah kami meraih juara harapan 1 seperti itu. Nah, selanjutnya ada lomba-lomba lain seperti O2SM, panahan, bulu tangkis, kemudian ada catur, kemudian ada renang dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Ayah dan Bunda bisa memberikan pertanyaan. Mungkin yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ustaz Angga, Ustaz Yudi, ataupun kepada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Kepada Ustazah Isnin Salam SPW, kami ucapkan jazakumullah khairan.